Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pembelajaran keempat. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Nah, setelah berdoa, tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya untuk menuliskan informasi baru yang nanti akan kalian ketahui. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Nah, air adalah benda cair yang sering ditemui. Oke, sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Nah, yang termasuk benda cair itu banyak ya di sekitar kita itu. Salah satunya termasuknya adalah air, kemudian ada minyak goreng ya, terus ada susu, ada bensin, ada teh ya, dan lain sebagainya. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Ya, Pak Guru pernah, tentu kalian juga pernah. Karena misalkan kalian menuangkan air dalam gelas, kemudian kelebihan nih tuangannya ya kan, maka air itu akan apa? Penuh, luber ya, jatuh ke lantai. Nah, pas air itu jatuh ke lantai, gimana? Nah, tentu air itu akan menyebar sesuai dengan wadah atau tempat ini, lantainya ya. Jadi tidak berbentuk seperti gelas lagi. Nah, bagaimanakah bentuk air tersebut? Nah, seperti yang tadi sudah Pak Guru jelaskan ya. Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air dalam gelas? Ya, tentu berbeda. Nah, lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Nah ya, sifat benda cair. Benda cair terdapat di sekitar kita, misalnya air minum dan minyak goreng. Sifat benda cair dapat diketahui dengan melakukan pengamatan berikut. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, sediakan air minum di dalam botol minuman, kemudian gelas dan cangkir. Yang kedua, perhatikan bentuk air minum di dalam botol. Ya, tentu airnya itu mengikuti bentuk botolnya. Ya. Nah, tuangkan air minum ke dalam gelas. Perhatikan bentuk air minum. Nah, setelah dituang ke dalam gelas, maka air akan apa? Ya, tentu mengikuti wadahnya, akan berbentuk seperti gelas. Selanjutnya, tuangkan air minum ke dalam cangkir. Perhatikan bentuk air minum. Ya. Kemudian, air yang dalam botol dituangkan kembali nih ke cangkir. Nah, kemudian airnya akan berbentuk seperti apa? Ya, tentunya seperti cangkir ya, tidak seperti gelas lagi dan tidak seperti botol. Lanjut, catatlah hasil pengamatanmu. Nah, yang tadi sudah Pak Guru jelaskan ya. Nah, berdasarkan percobaan tersebut, kita mendapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk air akan berubah ketika dimasukkan ke dalam gelas yang dari botol itu ya. Yang kedua, bentuk air akan berubah ketika dimasukkan ke dalam
cangkir. Nah, berubah lagi nih ya. Tadi ke dalam gelas berubah seperti gelas, kemudian ke dalam cangkir bentuknya seperti cangkir. Nah, air termasuk benda cair. Bentuknya akan berubah meskipun dipindahkan ke tempat lain. Ya, karena bentuk air mengikuti bentuk wadahnya. Seperti di gambar ini ya. Oke, lanjut. Kamu telah melakukan percobaan. Nah, dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Nah, jadi sifat benda cair itu yang pertama ada bentuknya berubah-ubah ya. Selanjutnya bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Dan yang ketiga bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Nih seperti di gambar ya. Ini mengikuti wadahnya mengikuti seperti gelas nih, air. Kemudian sini mengikuti seperti botol, ini juga minyak nih ya, mengikuti seperti wadahnya. Ini juga air dalam ember pasti mengikuti seperti wadahnya. Dan permukaannya apa? Tenang dan datar nih mengikuti ya. Oke, lanjut. Apa saja manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari? Nih. Ya, tentu benda cair itu manfaatnya banyak sekali ya. Misalkan pada kehidupan sehari-hari kita, air itu tentu untuk minum, air itu bisa juga untuk mencuci pakaian atau mencuci kendaraan kita ya. Kemudian minyak goreng itu tentunya bisa untuk kalian memasak dan lain sebagainya. Nah, tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain, memantulkan dan menangkap bola. Jadi 2/3 bagian atau 70% tubuh kita itu terdiri atas air ya. Jadi apabila kita setelah beraktivitas, kita tidak harus melakukan hal lain sebagainya lagi. Tentunya harus apa? Minum terlebih dahulu. Untuk apa? Menyegarkan atau membugarkan kembali tubuh kita. Karena apabila kita melakukan aktivitas apalagi olahraga, kita akan berkeringat ya, mengeluarkan cairan tuh. Nah, berarti cairan dalam tubuh kita itu berkurang. Jadi kita harus minum dulu baru melakukan aktivitas lainnya. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Nah, caranya, buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola kepada teman di seberangmu. Nih, sedang bermain memantulkan bola ya, kemudian temannya menangkap nih. Ini memantulkan, kemudian temannya berlatih menangkap. Nah, ini kelompok berbaris nih. 1, 2, 3 orang, kelompok baris 1. Sini ada baris yang kedua. Maka dari sini dilempar menyilang nih ke temannya ya, dipantulkan. Ini dipantulkan lagi ke teman yang sini dan seterusnya. Setelah itu lakukanlah permainan berikut ini. Nah, permainan memantulkan bola ya. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Permainan bola diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Bentuk kerjasama contohnya adalah gotong royongnya nih ya. Jadi kita perlu kerjasama nih apabila sedang melakukan permainan yang tim ya, atau lebih dari 1 orang. Bacalah wacana di bawah ini. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan.
seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, jadi apabila kita melakukan kerjasama atau bergotong royong ya, maka pekerjaan tentu akan cepat selesai dan terasa ringan. Nah, apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai nih ya berdasarkan teks tadi ya? Yang pertama, karena mereka saling bergotong royong. Kedua, mereka membagi tugas dengan adil ya, sesuai dengan keahliannya mereka dan kemampuan tenaganya, sehingga pekerjaan menjadi cepat selesai dan terasa ringan. Gotong royong merupakan salah satu wujud dari kegiatan tolong-menolong di masyarakat. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Ya, jadi enak kita apabila melakukan kegiatan, terutama kegiatan yang bermasyarakat itu, kegiatannya dilakukan secara bersama-sama ya. Jadi satu, pekerjaan cepat selesai, yang kedua, dan pekerjaan itu terasa lebih ringan. Serta kita dapat bercengkrama atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar atau tetangga itu dengan baik ya. Jadi kita bisa bersahabat, berteman, itu jadi tidak ada saling musuh memusuhi. Oke, terima kasih ya atas pembelajaran hari ini. Pak Guru mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.